Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dalam Mimbar Agama Katolik. Para pemirsa, semoga Anda semua senantiasa sehat dan penuh berkat dari Tuhan. Para pemirsa, ketika kita berbicara tentang orang muda, tentu banyak orang yang berbicara mengenai pergulatan hidup mereka. Namun tidak jarang bahwa dalam pembicaraan itu, pembicaraan terbatas pada hal-hal yang negatif yang dialami oleh orang muda. Dan biasanya kita memandang pun dari kacamata kita sebagai orang yang merasa diri lebih tua, lebih senior, lebih berpengalaman dari orang-orang muda. Nah, para pemirsa, bagaimana gereja menyikapi hal ini? Bagaimana gereja mengajak kepada kita semua untuk berbicara, mendampingi, dan peduli dengan orang muda? Kita telah menghadirkan seorang narasumber, yakni Suster Mariati CB. Suster, apa kabar Suster? Sehat, Romo. Baik, Suster, terima kasih bahwa Suster sudah hadir dalam Mimbar Agama Katolik kali ini. Nah, para pemirsa, di dalam pembicaraan kita bersama Suster Mariati nanti, kita akan mencoba menggali pengalaman, sharing dari pengalaman Suster Mariati di dalam mendampingi kaum muda. Suster Mariati merupakan seorang suster yang aktif di dalam pendampingan orang muda. Beliau pernah mendampingi orang-orang muda yang tinggal di asrama Van Lith, juga mendampingi orang-orang muda yakni para mahasiswi yang berada di asrama Santikara. Beliau juga pernah aktif di dalam pendampingan orang-orang muda, khususnya di dalam kampus ministry di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dan di dalam kongregasi, beliau juga memiliki pengalaman bagaimana mendampingi orang-orang muda, terutama mereka para calon suster Carolus Borromeus, yakni para postulan. Nah, para pemirsa, baik kalau kita menimba pengalaman dari Suster Mariati. Nah, Suster Mariati, Suster kan punya segudang pengalaman ya kalau boleh dikatakan, bagaimana mendampingi orang muda, mulai dari asrama mahasiswi, lalu di asrama Van Lith, lalu juga di kampus ministry bersama dengan orang-orang muda yang kuliah di Universitas Sanata Dharma. Nah, dari pengalaman Suster sendiri, sebenarnya apa yang mendorong Suster melibatkan diri di dalam pendampingan orang muda ini? Terima kasih, Romo. Karena saya seorang Suster CB, anggota kongregasi yang memberi perhatian khusus, bahkan perhatian istimewa kepada kaum muda, dan perutusan-perutusan saya ditempatkan di lingkungan orang muda demi ketaatan. Oke, baik. Lalu saya melibatkan diri di situ dan membuat saya juga tetap muda, Romo. Tetap muda, dan itu membuat menyadari, membantu mereka untuk bahwa orang muda ini memang butuh ditemani. Mereka butuh teman untuk mempersiapkan diri mereka ke masa depan mereka. Oke, baik Suster. Suster kan mengatakan tadi kan ya demi ketaatan, meskipun demi ketaatan tapi pasti dengan hati juga ya. Ya. Jadi mendampingi orang muda itu harus juga dengan hati. Nah, lalu Suster juga mengatakan bahwa mendampingi orang muda dan seterusnya ya, demi untuk masa depan mereka. Nah, tentu dari pengalaman Suster, mungkin Suster memiliki pengalaman sebenarnya apa sih situasi yang sekarang ini dihadapi oleh orang muda. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan orang-orang muda saat ini. Nah, mungkin Suster punya pengalaman ya, karena begitu banyak mendampingi orang-orang muda. Terima Silakan, kasih, Suster. terima kasih, Romo. Dari pengalaman yang saya alami bahwa orang muda, masa muda itu kan masa yang sebetulnya penuh sukacita begitu ya. Masa yang penuh dengan karunia, bagaimana Allah
siapkan mereka begitu. Lalu yang terjadi di dalam pengalaman yang saya alami, perjumpaan saya dengan mereka, orang-orang muda sering tidak tahu mau kemana, apa yang harus dibuat. Dan ketika mengalami kegelisahan, mereka butuh teman. Pengalaman kecil Romo, suatu saat ketika saya di kampus ministry, ada ruang semacam ini, saya membiarkan diri ikut ngeletak bersama mereka. Berbaring, karena ada karpet begitu ya. Mahasiswa itu di sela-sela pergantian kuliah. Lalu, suster saya ngantuk, ayo kita tidur. Mahasiswa loh Romo, berarti kan cowok ya. Kan ada bantal-bantal kecil begitu terbaring. Terus ternyata yang tidur malah saya. Suster kok malah tidur, saya mau cerita. Kalau mau cerita jangan di sini. Mari saya masuk ke ruangan saya. Dengan itu ternyata membuka keberanian mereka untuk menceritakan pergulatan yang sedang dialami, bahwa ada sesuatu yang dalam diri mereka itu mereka nggak sanggup dan penuh pertanyaan di mana Tuhan, semacam itu. Karena keterlukaan yang mereka hadapi, terutama dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Entah itu ayah atau ibu. Baik suster, jadi dari suster katakan tadi bahwa orang muda itu kadang-kadang juga mengalami sebuah kebingungan. Bahwa ada begitu banyak pengalaman yang mereka hadapi, lalu mereka juga punya pemikiran, punya impian dan seterusnya. Lalu kemudian mereka, loh dengan demikian saya mau melangkah kemana? Kan mengalami sebuah kebingungan, arah dan seterusnya. Lalu tadi suster mengatakan dari pengalaman tadi ya, bahwa mereka butuh orang untuk mendengarkan, butuh orang untuk berbicara, kan itu. Nah, dari yang suster alami tadi ya, itu luka-luka seperti apa yang sebenarnya mereka alami itu suster? Kebingungan yang seperti apa yang sebenarnya dialami oleh orang-orang muda itu. Nah, mungkin ada contoh-contoh konkretnya dari pengalaman yang pernah suster alami bersama dengan orang muda. Beragam ya Romo. Beragam. Pengalaman mereka beragam. Tentu yang bisa saya sharekan yang sifatnya umum, bahwa mereka sering dianggap seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa, belum punya pengalaman dan sebagainya. Itu membuat mereka enggan untuk terlibat dalam kegiatan atau sesuatu yang lebih serius begitu, karena sering anggapannya itu mereka belum mampu, belum bisa begitu. Tetapi memang kalau saya mengenali orang muda itu kan mendua ya Romo. Mendua dalam arti di satu sisi mereka memang mandiri, tapi belum bisa dilepas. Ketika ditemani mereka merasa seperti tidak dipercaya begitu. Dan itu yang dibutuhkan menurut saya adalah kesediaan kita untuk hadir mendengarkan mereka. Hadir mendengarkan mereka. Ya, suster, saya sebagai suster harus hati-hati karena kadang-kadang nanti ketemu suster paling-paling diajak doa. Oh gitu suster ya. Mereka merasa antipati. Meskipun akhirnya pelan-pelan juga didampingi bahwa ya memang doa harus dilakukan semacam itu. Oke, baik suster. Nah, baik suster, bahwa mereka juga suster katakan tadi mendua ya. Di salah satu sisi mereka ingin mandiri, tapi di salah satu sisi juga mereka belum bisa untuk dilepaskan. Kan? Di salah satu sisi mereka ingin sendiri, tapi salah satu sisi juga mereka perlu pendampingan. Tetapi ketika didampingi, mereka merasa bahwa kok sepertinya kami ini kurang dipercaya, kan kurang dipercaya begitu. Nah, lalu dari pengalaman suster sendiri ya, pergulatan-pergulatan apa yang sebenarnya dialami oleh anak-anak misalnya di asrama, misalnya di kampus ministry itu dalam arti ya pengalaman-pengalaman nyata suster ya, pengalaman-pengalaman nyata. Ada nggak mereka yang mengalami misalnya pergulatan bersama dengan orang tua? Ada nggak mereka yang mengalami pergulatan berkaitan dengan godaan-godaan di dunia ini dan seterusnya? Nah mungkin suster juga bisa punya pengalaman hal seperti itu ya? Ya, pengalaman mereka terluka, merasa mungkin dalam keluarga dibeda-bedakan, tidak seperti kakak, tidak seperti adik, seperti itu, dibanding-bandingkan begitu. Itu mereka nggak suka, lalu menimbulkan rasa luka. Masuk asrama untuk melarikan diri supaya tidak lagi berhadapan terus-menerus dengan orang tua yang
yang selalu membeda-bedakan mereka begitu. Tapi juga ketergantungan mereka, bagaimana mereka melepaskan diri dari situasi yang mereka itu kan mudah ini ya Remo, untuk ngontrol emosi gitu ya, mengelola, memanage emosi itu perlu juga dibantu supaya tidak lalu kemudian tenggelam dalam perasaan yang kalau sudah terpuruk dalam rasa, untuk bangkit kembali itu butuh waktu yang cukup untuk kemudian menggali sebetulnya bahwa kamu punya potensi, kamu punya ini. Dan bahayanya itu mereka mudah menyimpulkan. Kalau suster tanya sesuatu, suster jangan marah toh. Kalau suster mengingatkan, suster kok marah sih? Sehingga ditanya marah, diingatkan marah, dimarahi ya marah sih sana gitu. Karena dalam refleksi saya sebetulnya yang marah itu kan dirinya. Karena tidak suka ditanya. Misalnya anak asrama pulang terlambat. Suster hanya tanya, kok pulang terlambat dari mana Dek? Jam berapa ini? Itu sudah merasa dimarahi. Marah-marah selalu, kemarahan yang tersimpan dalam hati mereka, Romo, yang menurut saya mereka bawa dari masa kecil di keluarga. Itu yang kemudian terungkap ya. Iya, dalam setiap perjumpaan dengan kami para pendamping itu mudah menyimpulkan kalau suster marah. Begitu. Oke. Baik, para pemirsa, jadi dari pengalaman Suster Mariyati, sering dalam diri kaum muda mereka mengalami banyak luka-luka. Dan luka-luka itu bisa disebabkan karena pengalaman dalam kehidupan berkeluarga maupun juga pengalaman bersama dengan orang lain. Dan luka itulah yang kemudian juga membuat mereka marah. Sebenarnya marah terhadap pengalaman, tetapi kemudian ini diungkapkan melalui kemarahan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk juga para pendamping. Nah, para pemirsa, kita akan bertanya lebih lanjut kepada Suster Mariyati, bagaimana nanti gereja, terutama seruan Paus Fransiskus, berkaitan dengan pendampingan orang muda, dengan situasi-situasi yang mereka hadapi ini. Namun sebelum kita ke sana, kita akan berhenti sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan sharing pengalaman dari Suster Mariyati. Situasi apa yang dihadapi oleh orang-orang muda. Mereka mengalami keterlukaan, mereka mengalami kemarahan terhadap pengalaman mereka, terhadap diri mereka. Kemudian ini juga diungkapkan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, para pemirsa, Paus Fransiskus pada tahun 2019 mengeluarkan sebuah dokumen untuk orang-orang muda, yakni Christus Vivit atau Kristus Hidup. Nah, para pemirsa, kita akan bersama-sama mencoba menggali, mengerti, memahami apa isi dari dokumen ini bersama dengan Suster Mariyati. Suster, kita tahu bahwa gereja, terutama Paus Fransiskus, itu mengeluarkan sebuah dokumen ya, yang berbicara tentang orang muda, yakni Kristus Vivit, Kristus Hidup. Nah, saya yakin bahwa Suster juga sudah membaca dan mencoba untuk merefleksikan dokumen itu. Nah, sejauh Suster pahami, ketahui, sebenarnya apa sih isi dari dokumen itu, Suster? Terima kasih, Romo. Dalam dokumen Kristus Vivit ini ada banyak hal
yang disampaikan oleh Bapak Paus, salah satu yang menarik perhatian saya, karena saya kena juga Romo. Baik. Pada bagian bab keempat, Paus Fransiskus mengatakan bahwa ada 3 kebenaran agung. Ada 3 kebenaran agung. Ya, yang pertama bahwa Allah mengasihi. Allah mengasihi. Allah mengasihi orang muda, dan saya merasa bahwa saya masih muda loh Romo. Ketika saya muda bersama dengan seusia teman-teman yang saya alami, saya juga dibantu untuk mengalami bahwa Allah yang mengasihi saya. Dan poin ini menjadi hal yang istimewa ketika saya diutus untuk menemani orang-orang muda yang mau menjawab panggilan Tuhan, bagaimana mereka perlu dibantu untuk mempunyai pengalaman kasih Allah. Itu sehingga mereka nanti punya pengalaman yang tadi luka-luka tadi yang membuat bolong-bolong dalam diri mereka akan terisi oleh pengalaman kasih Allah sendiri. Kemudian yang kedua itu bahwa Kristus sudah menyelamatkan. Kristus sudah menyelamatkan. Ya, Kristus sudah menyelamatkan saya, menyelamatkan Romo juga, menyelamatkan semua umat manusia yang cenderung berdosa. Membebaskan manusia dari dosa. Dan keyakinan ini juga menguatkan untuk saya. Mengapa saya menjadi biarawati? Nggak ada toh pria lain yang bisa mencintai sedemikian dia mencintai saya sampai meneteskan darah yang sampai penghabisan begitu. Meskipun saya sering jatuh dalam dosa, tapi dia tetap setia. Dan yang terakhir adalah bahwa Allah hidup, Kristus hidup. Dia pernah mati, dia bangkit, lalu dia hidup sampai sekarang dengan sabdanya bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Saya sungguh yakin sampai saat ini saya masih ditemani. Saya menjadi seperti ini karena pengorbanannya dan karena kasihnya dan karena hidupnya dalam diri saya. Dan ini juga yang mau saya tularkan kepada orang-orang muda yang saya temani. Baik, Suster. Jadi ada 3 hal ya, ada 3 hal tadi yang disampaikan oleh Paus Fransiskus ya. Nah, para pemirsa, ada 3 hal yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Yang pertama adalah Allah itu mengasihi. Yang kedua, Kristus menyelamatkan. Dan yang ketiga itu adalah Kristus hidup. Nah, para pemirsa, tentu 3 hal yang disampaikan oleh Paus Fransiskus ini sungguh sangat penting untuk kehidupan kita. Khususnya adalah untuk kehidupan orang-orang muda. Nah, Suster, mengapa kok 3 hal ini yang menjadi penekanan dari Paus Fransiskus itu? Sebenarnya apa sih tujuan seruan dari Christus Vivit ini disampaikan oleh Paus Fransiskus untuk orang-orang muda, Suster? Seperti di awal tadi ya Romo, orang muda yang sering mengalami mengalami keraguan untuk masa depan dan kadang-kadang kalau mengalami kesulitan merasa sendiri. Itu yang mau meneguhkan mereka bahwa Allah berpihak pada mereka. Allah berpihak pada orang muda. Bagi kami Suster CB, kaum muda itu termasuk orang yang tergolong kecil, lemah, miskin karena mereka ya memang di satu sisi usianya masih muda, pengalamannya belum sebanyak orang-orang dewasa, maka menjadi perhatian yang perlu untuk terus mendapat arahan ke sana. Kalau orang mendapat atau dapat mengalami bahwa Allah mengasihi mereka, nanti ke depannya dalam perjalanannya dia pun akan dimampukan untuk bisa mengasihi orang lain. Hanya orang yang mempunyai dia bisa memberi, Romo. Maka pengalaman ini perlu dihidupkan dalam diri mereka. Seperti apapun keadaan mereka. Ini saya mengalami. Kalau pendiri kami mengatakan bahwa pendiri Suster CB, Allah tidak pernah melihat kelakuan saya di masa lalu, tapi mengajak saya menatap masa depan. Dengan bekal kasih Allah, keyakinan Kristus sudah menebus dan dia tetap hidup, tidak akan pernah meninggalkan saya. Baik, jadi maksud dari Paus itu adalah meneguhkan orang-orang muda, Suster ya? Ya. Nah, para pemirsa, terutama kaum muda, bahwa dalam pengalaman hidup kadang-kadang kita merasa sendirian. Kadang-kadang kita mengalami kegamangan, keraguan-raguan. Bahkan tidak jarang juga
kita mengalami keputusasaan. Karena ada begitu banyak hal yang kita impikan, belum tentu itu bisa kita wujudkan. Belum tentu lingkungan kita juga mendukungnya dan seterusnya. Nah, sering bahwa dalam situasi yang demikian, orang-orang muda, kita semua juga mengalami keputusasaan. Paus Fransiskus melalui seruannya untuk orang muda berkaitan bahwa Allah itu mengasihi, bahwa Allah itu menyelamatkan, Allah itu hidup. Ia mau mengatakan kepada kita semua bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kendati kita dalam situasi sulit pun, ketika Anda berada dalam keputusasaan, bahwa Tuhan ada dan senantiasa mengasihi. Nah baik suster, ini sesuatu yang menarik bahwa Paus menyampaikan hal ini kepada orang-orang muda. Artinya bahwa gereja itu senantiasa hadir untuk memberikan harapan kepada mereka. Ya, gereja bukan hadir untuk menghakimi, bukan untuk menentukan bahwa mereka ini salah atau benar, tetapi adalah untuk memberikan harapan di tengah situasi-situasi yang tidak mudah untuk orang-orang muda. Nah, baik suster, tetapi mungkin di samping 3 hal tadi, ada hal-hal lain yang juga disampaikan oleh Paus mungkin suster. Ya, sering kita orang yang sudah merasa atau memang posisi lebih tua, menganggap anak-anak khususnya orang muda adalah masa depan. Oh, masa depan. Masa depan gereja. Tidak Romo, mereka adalah masa sekarang. Masa sekarang dan ya artinya bahwa kalau masa sekarang ya tidak usah menunggu nanti-nanti lagi. Sekaranglah waktunya orang muda bisa diberi ruang. Diberi ruang, diberi bagian, dan apa yang ada dalam potensi mereka itu perlu digali. Berikan, tetapi juga harapannya orang muda menyadari apa yang ada dalam diri mereka. Kemampuan mereka, potensi mereka. Sehingga mereka juga istilahnya itu orang bisa menghargai mereka begitu. Karena sebagian, tidak semua, sebagian orang muda lalu kemudian leleh luweh begitu ya. Masa bodoh begitu. Masa bodoh, ya. Toh saya dianggap tidak apa-apa. Padahal masa muda itu yang hidup matinya gereja itu tidak nanti-nanti menunggu mereka menjadi tua. Tetapi sekarang ini anak-anak orang muda itulah tanda kehidupan gereja masih hidup ketika ada gerak, ada wira-wirinya, ada kegiatan, ada dinamika yang hidup dari kaum muda. Dan harapannya orang muda jangan mudah mengeluh begitu ya. Jangan ada kesulitan sedikit jangan mudah mengeluh, tetapi menunjukkan militansi. Diajak untuk menunjukkan militansi bagaimana orang kalau masuk kembali ke pengalaman bahwa Allah mengasihi saya, tentu tidak menjadi mudah mengeluh ya. Tetapi karena mengeluh itu karena ada yang kurang. Ada yang kurang dan kurang menyadari kalau Allah tuh ada loh di sini. Mungkin sekarang duduk di sini atau berdiri di situ, ada di sekitar kita dan selalu menemani bahkan menuntun kita. Bahkan ketika Romo nyetir, Yesus sendiri yang menyetir. Bukan hanya Romo Giman sebagai pribadi Romo Giman begitu. Oke, baik suster. Para pemirsa, menarik bahwa apa yang dikatakan oleh Suster Mariati tadi, sebagaimana yang diserukan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus, bahwa kaum muda itu bukan hanyalah masa depan, tapi kaum muda adalah masa kini. Nah, melalui seruan ini Paus Fransiskus mengajak kepada kita semua gereja untuk menyadari bahwa orang muda juga memiliki peranan. Orang muda juga memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga, terhadap kehidupan masyarakat, maupun juga dalam kehidupan gereja. Jadi ketika kita berbicara tentang orang muda, ketika kita mau merengkuh orang muda, bukan hanya kita sebagai orang tua yang mau mengajari, tetapi juga kita harus bersikap sebagai orang yang memberikan kesempatan kepada orang muda untuk ikut terlibat dan ikut bertanggung jawab. Nah, Suster Mariati, ini menarik bahwa tadi dalam sharing Suster bahwa orang muda itu juga harus terlibat ya. Bukan hanya harus terlibat, tetapi mereka diberikan kesempatan, mereka diberikan tanggung jawab,
untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan. Nah, suster sendiri kan punya banyak pengalaman nih, yang tadi sudah saya katakan di depan, mendampingi para mahasiswi di asrama Santikara, lalu di asrama Vanlit, lalu di kampus ministry, Universitas Sanata Dharma, dan seterusnya. Nah, mungkin suster punya pengalaman keterlibatan nyata yang seperti apa yang pernah suster lakukan berkaitan dengan pendampingan orang muda ini, suster. Contoh konkretnya, suster ya. Baik Romo, sebelum ke situ ya Romo, sering keluhan yang saya dengar dari orang-orang muda OMK. Kalau di gereja sering dianggap tukang parkir. Oh gitu. Ya kan? Jaga parkir itu tanggung jawabnya orang muda. Tetapi memang kenyataannya jarang. Ada sih gereja-gereja yang memberikan ruang, tapi jarang orang muda OMK itu diberi posisi pada mungkin dewan, anggota dewan begitu ya, dewan dewan paroki, dewan pastoral. Kalau Romo menanyakan pengalaman konkret yang saya alami, saya mengajak mereka duduk untuk kemudian saya menceritakan mimpi saya. Saya kok punya rencana ini gimana ya? Bagus itu suster. Dan itu nyambung begitu loh Romo. Kalau sudah ada yang antusias begitu, saya pompa terus. Artinya bahwa bara yang ada dalam diri saya ini ketemu, apinya sama gitu. Nah apinya yang apinya sama ini kami kobarkan. Kalau sudah ada yang mengatakan, bagus suster, ayo suster. Ya, kami lalu ajak berpikir, lalu kita baiknya bagaimana? Tentu kadang-kadang mentoknya di pendanaan. Itu sudah bukan rahasia ya Romo. Dimanapun kalau ada kegiatan pasti mentok-mentoknya ke pendanaan. Tetapi saya mengusahakan untuk, saya nggak setuju kalau teman-teman yang saya dampingi entah itu mahasiswa di asrama atau di kampus ministry, yuk kita buat proposal lalu door to door. Tidak pernah saya dukung semacam itu. Saya justru mengajak mereka berbuat sesuatu yang lalu bisa diuangkan. Misalnya menanam tanaman, ditawarkan, mereka kan punya keterampilan media sosial. Mengolah sesuatu menjadi makanan atau minuman, lalu dijual. Sehingga yang menyumbang juga mendapat sesuatu begitu Romo. Nah intinya bahwa orang muda perlu diajak berembuk. Mimpinya mereka apa? Disatukan begitu Romo. Ketika mereka mengungkapkan pendapatnya perlu kita dengarkan. Tidak lalu, alah kamu belum tahu apa-apa. Itu membuat mereka lalu mandek. Oke, baik suster. Nah, nanti kita akan bicara lebih lanjut suster ya. Mungkin suster nanti bisa men-sharingkan kegiatan apa yang konkret yang pernah suster lakukan bersama dengan mereka. Nah, para pemirsa, kita nanti akan mendengarkan sharing dari Suster Mariati. Namun sebelum ini kita akan berhenti sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
kita tadi sudah mendengarkan sharing dari Suster Mariati. Bagaimana mendampingi orang-orang muda. Nah, kita sekarang akan mencoba menggali lebih dalam pengalaman Suster Mariati berkaitan dengan pendampingan orang muda ini. Suster Mariati, tadi kan Suster sudah bicara-bicara ini tentang mendampingi orang muda. Bahkan juga tadi Suster mengatakan ada kegiatan, ada proyek dan seterusnya. Nah, mungkin Suster bisa men-sharingkan sebuah pengalaman proyek apa yang pernah dibuat oleh orang muda, lalu bagaimana itu dilakukan, lalu bagaimana reaksi mereka, lalu pertumbuhan apa yang kemudian Suster lihat dalam diri mereka. Kan tadi kan Suster mengatakan bahwa biasanya saya ini kan men-sharingkan terlebih dahulu kepada mereka, menceritakan mimpi saya, lalu kemudian bagaimana mereka menanggapi itu, lalu kemudian melaksanakan. Nah, mungkin pernah menggarap sesuatu, Suster, bersama dengan mereka, silakan. Baik Romo, konkret ya. Iya. Ya, satu pengalaman ketika masa pandemi. Oh, pandemi ya? Ya, masa di pandemi. situasi pandemi. Waktu itu di tempat saya tinggal 7 orang mahasiswa. 1 cowok, 6 cewek. Nah, mahasiswa di luar, di kos mereka itu kan lingkungannya banyak lockdown. Mereka kesulitan mendapat makan. Sementara 7 yang tinggal di tempat saya ini kan nyaman. Tempatnya bersih, bagus, lalu makanan selalu tersedia. Nah, dengan pengalaman itu sering mendapat info, Mariati di sana sekelompok mahasiswa nggak dapat makanan dan sebagainya. Saya mengajak mereka duduk. Ini bagi saya mengobarkan semangat bahwa peluang nih untuk membuat mereka mempunyai kesempatan untuk berbela rasa dan bersolidaritas. Saya ajak, Dek, saya dapat info nih di sana teman-teman kita nggak dapat makanan. Apa yang bisa kita buat? Itu kita punya labu kuning, waluh Romo. Yuk kita buat sesuatu. Apa Suster? Kita buat donat, lalu nanti kita jual. Lalu kami pakai WA begitu ya Romo, kami infokan ke lingkungan dan ternyata respon umat lingkungan begitu antusias. Lalu sampai ada salah satu dari mereka, Suster foto saya jangan diposting ya. Kenapa? Karena yang Suster posting semua laku, nanti kalau saya laku gimana? Ini guyon Romo. Iya. Nah, ketika hasil dari penjualan itu terkumpul, lalu kami yuk kita buat nasi bungkus. Membuat nasi bungkus, kami jual 3.000. Kan murah sekali itu Romo, padahal bahannya ya cukup punya harga begitu. Lalu karena 3.000 terlalu murah, kami hanya bisa bertahan 1 minggu. Tetapi tidak menyurutkan semangat kami. Ini bagi kami, saya terutama itu mencoba untuk sharing dengan membangun jejaring. Membangun jejaring dengan orang-orang yang masih bisa diketuk hatinya begitu Romo. Demi orang-orang muda yang ada di luaran yang tidak bisa mendapat makan. Terketuklah banyak orang yang lalu kemudian mereka memberikan bantuan entah itu dana, bahan makan, lauk dan sebagainya. Dan orang-orang muda yang ada di sekitar saya itulah yang kemudian mengolah, memasak setiap hari 200 nasi bungkus kami bagikan secara cuma-cuma. Dan saya bersyukur bahwa mereka makin bertumbuh di dalam pertama solidaritas, bela rasa, tetapi juga sikap terbuka terhadap keberagaman yang ada. Karena yang kami siapkan tidak hanya untuk OMK, artinya untuk orang-orang Katolik, tetapi juga untuk siapapun. Bahkan saudara-saudara kami yang dari luar itu beraneka keyakinan datang karena mereka juga butuh makan begitu Romo. Itu salah satu proyek yang kalau Romo tadi mengatakan proyek sesuatu yang mereka bisa diajak membuat semacam ini, bahkan kemudian membuat laporan, membuat catatan, menjangkau semuanya. Dan saya nggak pernah mendengar mereka mengeluh, karena saya menangkap sebagian orang muda memang itu kan termasuk heroik gitu ya Roma, untuk mereka itu ada sesuatu yang memompa mereka sehingga mereka sampai sekarang juga beberapa masih pada kadang-kadang kontak, Suster sekarang di mana, apakah di sana juga membuat yang sama, ya karena situasinya berbeda sudah baik ya, tentu tidak seperti itu yang kami buat, saya menjawab seperti itu. Dan ini menjadi istilahnya bisa dikatakan pengalaman emas lah Romo.
di masa yang sulit, masa yang sulit, terangkul begitu banyak orang yang masih punya kepedulian gitu ya, berdaya dalam semangat memperhatikan orang lain. Karena makanan-makanan itu ada yang kami kirim, yang tidak bisa mengambil, kami gosen, yang bisa ngambil kami silakan untuk mengambil begitu, Romo. Oke. Baik, Suster, ini menarik, Suster, ya, bahwa sebuah pengalaman bersama dengan orang muda bagaimana menanamkan, membangun rasa solidaritas, lalu kepedulian, kepekaan terhadap yang lain, bahkan keterbukaan terhadap sesama saudara, ya, tanpa memandang soal suku maupun agama dan seterusnya dengan kegiatan yang seperti ini. Boleh nambah dikit, Romo? Oh, boleh, Sister, silakan, ya. Sister. Masih ada ya? Ya, masih ada dari pengalaman satu itu, ya? yang juga membuat kami bersyukur, bangga begitu ya. Salah satu dari mereka itu hampir putus kuliah. Hampir putus kuliah, lalu kami ngomong-ngomong dengan para suster, kamu mau nggak nanti melanjutkan kuliah sambil tinggal di sini membantu kami? Mau, Suster. Dia tinggal di situ sampai kemudian dia menjalankan tugas akhir, menyelesaikan tugas akhir. Sempat minta kos sebentar karena mau fokus dengan skripsinya. Setelah itu dia kembali untuk membantu dengan kami, dan yang kemudian masih ada ikatan begitu. Sekarang menjadi guru di sekolah kami, Romo. Karena hampir putus waktu itu, yang kami syukuri bahwa dia tidak pernah memilih-milih pekerjaan apapun, karena saya punyanya ini pekerjaan rumah tangga ya. Ya kita berkebun, kita masak, nyapu, ngepel dan sebagainya untuk memperhatikan teman-teman yang membutuhkan bantuan tadi. Dan dari situ mereka dapat uang saku, dia dapat uang saku, bisa menutup kuliahnya. Sampai selesai, sekarang sudah mengajar menjadi guru di Bengkulu. Oke. Baik, Suster, ini pengalaman yang menarik ya, bahwa di dalam situasi COVID di mana orang mengalami banyak kesulitan, lalu bahkan tadi Suster menceritakan bahwa ada yang mau sampai putus kuliah. Ya, putus kuliah. Ini kan situasi-situasi karena satu semester sudah nggak bisa kuliah, Romo. Satu semester nggak bisa kuliah ya. Nah, ini kan situasi-situasi yang sulit ya, yang dihadapi oleh orang-orang muda. Nah, para pemirsa, sering bahwa di dalam kehidupan orang-orang muda juga mengalami hal-hal yang kurang lebih sama. Tentu kesulitan yang dihadapi bisa saja berbeda-beda. Situasi yang dialami bisa saja tidak seperti apa yang dialami oleh Suster Mariati bersama dengan rekan-rekan muda tadi. Tetapi ada satu hal yang mungkin sama yang dihadapi oleh orang-orang muda adalah bahwa sering mereka bisa terlibat, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus terlibat. Sering bahwa kita, orang-orang yang menganggap diri lebih tua atau lebih senior dari mereka, kita lebih banyak menggurui daripada mengajak mereka bersama-sama mengalami dan mengerjakan sesuatu. Dari apa yang tadi Suster Mariati sharingkan, bahwa merengkuh orang muda itu bukan hanya sekedar menggurui atau memberikan sesuatu lalu kita lepaskan, tetapi merengkuh berarti memberikan tanggung jawab sekaligus juga mendampingi. Nah, Suster, itu kan sebuah pengalaman emas yang Suster katakan tadi ya, bahwa Suster bisa bersama dengan mereka, lalu kemudian bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Nah, apakah dari mereka itu pernah men-sharingkan pengalaman ini, Suster? Dari pengalaman terlibat itu, lalu apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan itu? Apakah di antara orang-orang muda tadi itu ada yang pernah mengungkapkan pengalamannya, Suster? Ya, bahwa mereka merasa dicintai. Mereka merasa dicintai. Lalu ya bahasa mereka, Suster terima kasih bahwa kami dicintai. Tetapi kami mengarahkan bahwa itulah Allah yang mencintai. Kami hanya diutus untuk menjadi temanmu. Dari pengalaman itu lalu menjadi peluang bagi saya untuk memotivasi. Bagikanlah cinta itu kepada orang lain lagi. Maka yang terakhir sebelum saya pindah di sini itu terlibat di namanya Santikara Youth Center, Romo.
kami mempunyai semboyan bertumbuh, berkembang, berbagi. Bertumbuh, berkembang, berbagi. Ya. Bagaimana di Santikara Youth Center orang-orang muda dibiarkan untuk bertumbuh. Bertumbuh semangatnya, imannya, kepeduliannya, juga rasa percaya diri mereka. Lalu semakin dapat dikembangkan, lalu kesempatannya kemudian berbagi kepada orang-orang di sekitar. Saya mendengar info-info sampai saat ini masih banyak orang-orang yang datang. Karena memang tempat itu terbuka untuk umum begitu ya Romo, dibuka untuk umum. Dengan kami mencoba memperkenalkan produk-produk minuman yang inovatif gitu untuk mereka. Dan itu menjadi sarana untuk, suster saya kangen ini, oh silahkan datang ke Santikara. Oke, baik suster. Nah, bertumbuh, Berkembang, berbagi. Berbagi ya. Nah, 3 ungkapan yang menarik sebenarnya ini bahwa bagaimana orang muda untuk bisa bertumbuh dan berkembang ini bukan hanya diajari, tetapi mereka dilibatkan, dilibatkan. Nah, lalu kemudian dari perlibatan inilah kemudian mereka sendiri mengalami bagaimana mereka dicintai ya, Suster ya. Mereka dicintai, lalu kemudian dari pengalaman terlibat, dicintai ini, kemudian juga diajak untuk berbagi. Nah, Suster, ini sebuah pengalaman yang menarik ya untuk orang-orang muda tentunya. Nah, para pemirsa, merengkuh orang muda itu berarti bahwa melibatkan mereka untuk terus bertumbuh, mengajak mereka untuk berkembang, dan kemudian dari pengalaman itulah kemudian mereka bisa menemukan diri yang dicintai dan mereka pun bisa menjadi orang-orang yang berbagi kasih itu. Nah, para pemirsa, kita akan berhenti sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Para pemirsa, tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan sharing pengalaman dari Suster Mariati. Beliau juga memberikan garis besar hal yang sangat penting apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus di dalam dokumen Christus Vivit, Kristus hidup. Merengkuh orang muda berarti adalah peka dan juga mendengarkan mereka. Dari apa yang Suster Mariati sharingkan tadi dan juga apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh kita untuk bisa merengkuh orang muda itu. Yang pertama adalah memperhatikan, mendengarkan mereka secara pribadi. Kita hadir, mendengarkan apa yang menjadi kesulitan mereka, apa yang menjadi kegalauan mereka, mendengarkan dengan hati dan kehadiran kita dengan sepenuhnya. Lalu yang kedua adalah juga kita memberikan perhatian terhadap penegasan-penegasan rohani. Karena di dalam pengalaman hidup orang muda tentu ada hal yang baik, tetapi ada juga hal yang buruk. Dan Paus Fransiskus mengajak kepada kita untuk kita berani memberikan apa yang baik, apa yang benar terhadap orang muda itu. Dan yang ketiga adalah kita memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh, berkembang, dan berbagi. Nah, para pemirsa, khususnya orang-orang muda dimanapun Anda berada, kita akan mengakhiri perjumpaan kita dalam mimbar agama Katolik ini dengan berdoa bersama. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami ajukan kepadamu untuk segala anugerah dan berkat yang Kau limpahkan bagi kami semua. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan orang-orang muda di dalam kehidupan kami. Orang-orang muda yang penuh energi. Orang-orang muda yang memiliki inovasi di dalam kehidupan mereka. Orang-orang muda yang memiliki mimpi-mimpi
untuk masa depan mereka, masa depan keluarga, masyarakat maupun gereja. Bapa, tentu orang-orang muda inilah yang akan juga menjadi kekuatan bagi gerejamu untuk terus dan berkembang dan juga menjawab tantangan-tantangan dan kebutuhan zaman ini. Namun kami juga sadar bahwa di dalam pengalaman orang-orang muda, mereka juga banyak mengalami tantangan, kebingungan, kegalauan, bahkan juga mereka mengalami pengalaman luka, kepahitan dalam kehidupan mereka. Tidak jarang dalam situasi yang seperti ini, mereka merasa diri sebagai orang-orang yang ditinggalkan sendirian, orang-orang yang kurang dipercayai, orang-orang yang tidak memperoleh tanggung jawab, orang-orang yang harus diajari dan sebagainya. Bapa, melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau mengajarkan bagaimana orang-orang muda adalah orang-orang yang juga memiliki tanggung jawab. Mereka adalah orang-orang yang mampu dan bisa untuk dilibatkan, orang-orang yang bisa diberikan kepercayaan. Dan dari situlah mereka bisa bertumbuh berkembang menjadi orang yang baik, orang yang beriman. Maka kami mohon rahmat-Mu, berkat-Mu untuk orang-orang muda. Semoga mereka senantiasa memiliki semangat, mau terlibat, dan juga memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan gereja. Semoga Engkau juga membuka hati dan budi kami, gereja-Mu, seluruh umat-Mu, agar kami juga mau mendengarkan dan juga melibatkan orang-orang muda di dalam kehidupan menggereja dan beriman. Bapa, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga orang-orang muda dimanapun Anda berada dan juga di dalam kegalauan maupun pergulatan hidup Anda semua. Semoga Anda dikuatkan, diteguhkan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hei kau, jangan berdiam saja. Mari bergabunglah. Kita buktikan kita siap wartakan Injil. Kita orang muda, penerus gereja, bergandeng tangan tunjukkan semua karya kita. Kita orang muda, bangkit bersama, membangun gereja, membangun bangsa.